Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama ini akan kami berikan kepada Ketua Pokja Tulang Bawang, yaitu kepada Ibu Yohana Triwahyuni MPD. Kami ingin tahu Bu, di sebagai guru penggerak, kita sudah tahu nih ya Bapak Ibu bahwa guru penggerak di Kabupaten Tulang Bawang itu sudah berjalan mulai dari angkatan 5, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, dan angkatan 10, 11 yang masih melakukan pendidikan. Nah Bu, tentu saja dalam prosesnya itu pasti perlu persiapan dan juga ada hambatan. Terus bagaimana caranya dari Pokja Tulang Bawang ini mengatasi hambatan yang terjadi? Ibu bisa dijelaskan, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin dan guru penggerak hebat. Tentu saja kendala dan masalah itu ada. Kami rasakan luar biasa. Yang pertama, pada saat mau program guru penggerak Tulang Bawang, saya sudah pernah dipanggil Ibu Bupati, pada waktu itu masih Ibu Winanti. Kenapa Tulang Bawang itu nggak ada sekolah penggerak? Kenapa Tulang Bawang nggak ada guru penggerak? Apa kerja kalian di Dinas Pendidikan? Saya ingat sekali. Terus saya waktu itu koordinasi dengan, karena kenalnya Bu Diana sejak dari LPMP, karena itu saya ngubungi Bu Diana. Saya bilang, oh belum, ininya Bu, kuotanya Tulang Bawang belum ada. Jadi saat dibuka kuota untuk angkatan 5 Tulang Bawang, saya senang sekali karena pendaftarnya 250 lebih. Karena kami buat edaran memaksa guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, push ke guru semua supaya mendaftar. Senang sekali, 250 lebih. Tapi nggak lanjut Bu Wiwi. Ternyata teman-teman nggak pengen, cuma karena takut. Jadi dia daftar aja, tidak sampai selesai proses daftarnya. Mungkin cuma kirim nama, saya nggak tahu karena pakai link ya, harus upload apa nggak upload, sehingga yang masuk itu akhirnya kata Rifa itu hanya 34. Dari 250 mendaftar itu nelornya netesnya cuma 34 dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK untuk Tulang Bawang. Pada saat rakor sok saya, rakor itu masih bersama P4TK Matematika Jogja, yang KBC kalau saya bilang. Sangat ketat kalau P4TK saat itu Bu Wiwi. Bahkan seperti apa model makanan yang kita siapkan harus difoto, dikirim dulu ke mereka, disetujui baru dilaksanakan. Jadi waktu itu memang saya takut banget kalau gagal. Sehingga sampai 6 bulan terjadi pendidikan ada terancam ya Pak, bukan cuma Pak Pater, walaupun saya ingatnya cuma Pak Pater, tadi ada beberapa guru penggerak yang katanya tidak akan lulus. Sehingga waktu itu dari BGP tidak bisa lulus, rapat waktu itu di SMP 2 Menggala kalau tidak salah. Kemudian kita punya kepala dinas yang luar biasa. Kepala dinas itu langsung bicara dengan fasilitator, kemudian minta, kenapa sih, tanya kenapa nggak lulusnya, kenapa masalahnya, kemudian dicari jalan keluarnya. Itu yang dari program. Yang di luar program banyak sekali stigma negatif terhadap program guru penggerak. Banyak kepala sekolah merasa terancam kedudukannya karena ketidakmampuannya, ya, takut digantikan oleh guru-guru nanti yang akan lulus, sehingga banyak friksi-friksi yang muncul, yang kemudian kita Pokja itu merasa tersudut Bu Bibi. Saat pertama itu memang merasa tersudut, banyak kalau apa-apa
Ada yang pegang guru penggerak kan kadang-kadang kita hari Jumat di kantor pakai seragam dari Pokja, dari BGP, hadiah dari BGP itu yang Merdeka Belajar. Gak ada yang punya kecuali tim Pokja kan waktu pertama kali itu. Ya stigma negatif memang itu. Dan kami mengatasinya ya cuek bebek. Cara mengatasinya kami cuek bebek. Terserah, yang penting saya kerjakan bagian saya dengan baik. Kita tidak bisa mengubah penilaian orang. Kita nggak bisa membelokkan pendapat orang. Karena itu kerjakan yang bagus yang punya kita, luruskan yang punya kita. Gitu. Kemudian yang lain ya nanti saatnya akan tahu. Teman-teman juga guru penggerak yang awal itu ya, mungkin ya Pak Fatur ya, di antara teman-teman mungkin juga banyak cie yang guru penggerak. Itu kan? Ya, nah itu ya biarin aja. Dan alhamdulillah ada kegiatan coaching klinik Bu dari BGB, program coaching klinik. Yang pertama kali saya laksanakan di SMP 1 Menggala. Dananya hanya konstruksi 500.000 untuk 30 orang. Saya bilang, Pak, waktu itu Pak Kamil kalau nggak salah. Saya bilang, Pak Kamil ini saya diberi kebebasan nggak ngecek ke duit 500.000. Kalau misalnya saya mengundang 60, konsumsinya 500.000 aja saya bagi dengan kue pasar, jajan pasar. Itu nanti dipotong nggak? Kalau di PMPTK kan dipotong kuenya. Jadi dipotong nggak kuenya? Enggak. Kalau jatahnya misalnya 500.000 untuk 30 orang, saya bikin untuk 60 orang bisa enggak? Itu diserahkan kabupaten kota. Alhamdulillah. Saya undang 60 calon yang ikut terdaftar sekolah penggerak angkatan 6 untuk di coaching klinik. Alhamdulillah dengan bimbingan waktu itu adminnya Pak Bambang kalau nggak salah. Pak Bambang. Jadi alhamdulillah tahun berikutnya angkatan 7 naik. Ya. Kemudian angkatan 8 itu adalah sisa dari angkatan 7, sisiran dari angkatan 7. Alhamdulillah naik terus Bu. Sampai angkatan kemarin 9 luar biasa 75. Kemudian angkatan 10, 11, 12 kita ada cadangan ya Pak Naya di angkatan sampai dengan angkatan 12 closing. Sekarang lebih banyak lagi animo teman-teman yang tahu bagaimana pendidikan guru penggerak itu menyenangkan. Menyenangkan kan? Hanya untuk bersenang-senang. Ya akhirnya banyak yang mau. Gimana saya juga datang aja saya disambungin. Apalagi guru-gurunya ya. Dapat ilmu, dapat uang, untuk jajannya dikasih makan, makannya ganti-ganti ya, dikasih pulsa. Jadi banyak yang semakin banyak. Dan saya ingin teman-teman semakin banyak lagi yang mendaftar kalau program ini berlanjut. Ya seperti itu Bu Atis. Jadi kita harus tadi kata Mas Eko ya, Bogatama tadi. Ikhlas itu yang utama. Kita ikhlas menjalani bagian kita dengan baik, itu saja kuncinya. Ya, terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi teman-teman, tidak hanya Pokja saja sebenarnya yang memiliki masalah, tapi kita sebenarnya juga punya masalah, ya. Entah dengan keluarga mungkin, dengan satuan pendidikan kita, dengan kawan yang mungkin iri, satuan pendidikan yang mungkin kita bukan dituduh ya, dikira meninggalkan tugas gitu. Nah itu kan masalah-masalah yang kita hadapi.